Adanya dugaan terkait visum korban. Pihak puskesmas dan oknum polisi diduga melarang korban dan tim wartawan saat merekam pada wawancara. Siak Riau, DimensiTVNews.com. Adanya dugaan pola main terkait tidak ada sama sekali hasil visum korban dari Puskesmas Dayun Kabupaten Siak yang visum T tanggal 7 Maret tahun 2024 atas terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan pengeroyokan. Dimaksud pada pasal 170 KUH pidana atau 351 KUH pidana dengan nomor STPL 17-3-2024 SPKT Polres Siak Polda Riau yang terjadi di Afdeling 1 PTTKWL. Buatan Besar Kabupaten Siak, Riau. Salah seorang wartawan bernama Varius Gulo selaku korban penganiayaan yang dilakukan oleh diduga pelaku yaitu Ohezatulo dan Tumeatulo. Kemudian korban membuat laporan di Polres Siak pada Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024. Seakan dibiarkan oleh Polres Siak dan setelah 16 hari kemudian, bertambah korban penganiayaan oleh dari tangan terlapor dan seorang korban itu melapor lagi di Polres yang sama. Sedangkan laporan korban pada pertama belum ditahan oleh Polres Siak dari tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024. Setelah 22 hari laporan Varius, tepat pada Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat, Varius ke Polres Siak bersama 2 orang teman seprofesinya, dan 2 orang saksi melihat kejadian, Hasanema Waruwu dan Pinus Tinus Zai. Penyidik menjelaskan sambil ditunjukkan bahwa visum Varius dari Puskesmas Dayun sama sekali tidak ada hasilnya, jelas penyidik Bribda Rifan Novriando. Melalui kejelasan penyidik tersebut menimbulkan dugaan terhadap korban dan para saksi-saksinya justru banyak melihat pada kejadian bahkan lebih seminggu dibawa sakit oleh korban. Akibat kekerasan itu sambil berobat berturut-turut ke klinik dan dibantu oleh tukang urut. Kelihatan beberapa bekas pemukulan itu bagian leher belakang dan punggung. Memar biru sambil disimpan foto dan videonya bagai dokumentasi. Dari kejelasan penyidik dan besok itu Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024 maka Varius dan timnya media online ke Puskesmas Dayun untuk menkonfirmasi. Setibanya mereka izin ke pihak Puskesmas untuk konfirmasi hal visumnya Varius dan melalui wawancarai itu. Dilarang merekam oleh beberapa pihak Puskesmas karena ada undang-undang melarang untuk merekam. Katanya walaupun hanya buat dokumentasi dan nelpon polisi sampai ketakutan korban atau wartawan. Iya, korban bersama tim media karena takut langsung menelpon Atia selaku Kaperwil Media. Bagaimana kami ini Pak? Pihak Puskesmas Dayun sudah menelpon polisi dari Polres Siak padahal baik-baik kami datang ke Puskesmas ini. Sopan dan sambil izin pun kami untuk konfirmasi dan tetap mereka larang kami untuk merekam melalui wawancara. Padahal untuk dokumentasi kami. Karena itu saja maka mereka menelpon polisi. Jelas korban dan tim wartawan dengan rasa ketakutan. Tak pakai lama langsung datang 2 orang polisi dari Polres Siak. Jadinya senadalah polisi dengan pihak Puskesmas untuk melarang korban ataupun wartawan untuk merekam walaupun untuk buat dokumentasi. Hingga berakhir di situ tanpa membuahkan hasil terkait konfirmasi visum tersebut jangankan lanjut wawancara. Korban pun dan tim wartawan pulang sambil dikatakan oleh polisi itu. Dikonfirmasi saja lagi ke Polres ya dan besok itu Senin tanggal 1 April tahun 2024 datang kembali ke Polres dan penyidik mengatakan sebelum tiba hari raya, kami pastikan menindaklanjuti laporan Varius Gulo terhadap kedua oknum polisi dan pihak Puskesmas Dayun yang diduga melarang korban atau sejumlah tim wartawan itu menjadi 5 orang ikut korban. Sebagaimana tertera dari atas. Diharapkan agar memberi klarifikasi terkait hal ini sebelum kami membuat laporan ke polisi ataupun ke Dewan Pers. Tegas Yopi selaku pimpinan media dan advokat dari medianya. Harusnya setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Sambungnya Yopi. Kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Semestinya pihak Puskesmas Dayun dan oknum polisi itu memahami bahwa kemerdekaan pers itu bagian dari demokrasi yang harus ditegakkan. Jika kemerdekaan pers dikekang sama saja membunuh demokrasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik KIP. Oleh karena itu jika tidak ada yang ditutup-tutupi mengapa melarang wartawan merekam untuk dokumentasi.
Jelas-jelas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 Ayat 1 tertulis, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 dan Ayat 3, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Sedangkan Pasal 4 berbunyi, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelanggaran penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Liputan, Dopenius Gulo, Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Riau, mengabarkan untuk dimensitv-news.com. Inspirasi membangun daerah.